Oke, assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam, Mi. Okay, are you all at home or at school? Di rumah apa di sekolah, Nindoro? Oke, ada yang di sekolah, at school. It's okay ya kalau di sekolah pakai respon via chat box aja. Siapa tahu kan kelasnya gabung ya kan? Oke, ada yang karantina juga. Hopefully you will get a good result soon ya. Oke, hopefully you already know me. Terus yang merasa nyasar kelas ada nggak? Atau salah nulis kelas gitu? Because today is 8 girls, 8 girls gitu ya. Okay, I'm Miss Desna. You can call me Miss Desna. So hopefully all of you already join GC, isn't it? Aren't you? Udah join GC-nya apa belum, Nak? Oh, not yet. I see. First, I need you to join GC first. Wait a moment. I will send you the code of GC-nya. Jadi bisa langsung join ya. Mumpung kalian masih pakai laptop gitu ya. Oke, belum tahu. Is okay. Nah, silahkan lihat di chat box-nya. I already shared to you the code of GC format. Nggak apa-apa, join saja dulu because we don't know. Maybe you need recording of this session or not gitu ya. Dan mungkin ada tugas gitu. Jadi bisa nanti aksesnya lewat GC. Wait, I need to check how many student already join GC. Kelas 8. Oh, baru 10. Askia, sudah. Dani, Ilham, Jenita, Kaila, Kiki, Nadinda, Nashwa, Ivander, Yasminda. Nah, baru itu, Nak. Oke, kode GC-nya sudah ada di chat box ya. Kita akan next saja ke map pembelajaran kita hari ini. Oke, hopefully do you already prepare your book and pen? Sudah disiapkan belum? Buku dan alat tulisnya. Oke, sudah. Baru Nashwa ya yang sudah ya? What is others? Yang offline tetap GC, Miss. Join GC aja. Yang bisa join GC aja dulu ya, nggak apa-apa. Karena di GC lebih ini, bisa akses recording ulang gitu. Tetap join aja gitu, nggak apa-apa. Nah, bagi yang GC-nya nggak bisa, mungkin nanti pengumpulan tugas, kalau misalnya ada tugas, bisa join ke GC temennya ya. Jadi nanti kertasnya itu, kertas pengerjaan tugasnya dikasih nama masing-masing. Jadi nggak apa-apa, satu GC itu mengirimkan 2 orang misalnya, nggak apa-apa. It's okay. Kode GC-nya apa? Wait a moment. Tunggu sebentar. Kode GC, nah itu, KJB RHI 4, itu kode GC-nya. Everyone. Share. Nah, boleh dikopas aja langsung, Nak. It's okay. Nah, silakan join ya, nggak apa-apa. Bagi yang bermasalah bisa join pengumpulan tugas if there is a task gitu using GC temennya, nggak apa-apa. Oke, are you ready everyone? Bismillah ya. Oke. Kira-kira screen-nya Mi sudah kelihatan belum? Udah kelihatan belum ya? Udah, Miss. Oke, sip. Thank you. Nah, by request of Miss Dea gitu ya, katanya di kelas 7 itu ada beberapa materi yang belum selesai. Nah, dan kebetulan ini berhubungan banget gitu dengan materi-materi kita selanjutnya. So, we need to do review first gitu ya, nggak apa-apa ya.
kita rehearse aja sebentar, kita review, jadi supaya nggak ketinggalan dan nggak bingung nanti. Lanjutin materi ya. Oke, we start with perimeter and area, or in bahasa keliling dan luas. Oke, perimeter and area. Nah, if we talk about perimeter, kita ke keliling dulu gitu ya. You can see here ada gambar. Nah, kira-kira gambar bangun datar apa yang ada di slide-nya, Miss? Oke, sip. Kenapa persegi? Kenapa persegi? Bukan persegi panjang. Oke, good. Karena semua sisinya sama panjang. Nah, ada tandanya juga di sini ya. Nah, this is called persegi ABCD, atau bahasa dulunya itu segi 4 gitu ya. Nah, segi 4. Nah, if we talk about perimeter, ingat aja kita punya lapangan berbentuk persegi begini. Terus yang namanya perimeter ketika kita berlari dari A, nah, mengelilingi ini kembali lagi ke A. So, what is perimeter of ABCD? What is perimeter of ABCD? Okay, correct. Perimeter of ABCD is 8 cm. Nah, karena dari sini sudah 2 cm lari lagi 2 cm ya, lari lagi 2 cm, kemudian kembali ke awal kita. Di sini startnya, maka we call that perimeter gitu. Jadi semua konsep bangun datar yang namanya perimeter ya sejauh panjangnya yang kita ibaratnya kita lari gitu. Nah, if we talk about area gitu ya. Kalau kalian lihat lantai rumah atau lantai kelas yang ada keramiknya gitu ya. Kita anggap ini ada 2 cm, berarti kita belah jadi 2 gitu ya. Ada 1, 2 gitu. Ini juga 2 cm, berarti kita belah jadi 2. Nah, berarti di lantai itu perlu berapa keramik? Nah, lantainya ini yang kita anggap lantai ruang kelas ya. Terus ininya misalnya 2 cm, ini 2 cm. Maka perlu, yes betul, 4 keramik. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, so we call this width area gitu. Makanya ini dinamakan dengan area. Nah, makanya kalau misalnya kalian lihat tuh jual tanah dengan luas sekian meter persegi gitu ya. Jangan lupa berarti satuannya adalah 4 cm persegi. Nah, jadi kalau misalnya orang jual tanah itu tidak berdasarkan perimeter atau keliling, tapi berdasarkan luas gitu ya. Oke, kita coba next dulu. Nah, sekarang untuk yang ini. So, perimeter of ABCD berapa? Perimeter of ABCD. Oke, 24, atau boleh kita dapat langsung 4 kali 6 cm ya. Karena ada 4. So, 24 cm. Nah, what is area of ABCD? What is area of ABCD? Oke, good. Benar, 36 cm persegi. Nah, kalau misalnya kita iniin, berarti kita bagi 6, karena ada 6 gitu ya. Let's choose kita bagi 6. Nah, ini udah 1, 2, 3. Nah, 3 lagi. Kita bagi 6. Ini anggap lurus ya, everyone. Nah, ini udah 6. Ini juga kita bagi dengan 6. Harus sama panjang ini ya, harus sama pembagiannya. Nah, jadi kalau kita hitung, jadi kita perlu sekian keramik. Nah, kita perlu sekian keramik. Jadi ini ada sebanyak 36 keramik. Nah, karena kita tidak, untuk misalnya ini namanya panjang ya, 6 cm ini namanya panjang. Yang ini 6 cm ini namanya lebar gitu ya. Panjang dan lebar. Tapi karena ini dalam keadaan khusus gitu ya, karena sisinya sama panjang persegi, makanya itu panjang disebut dengan sisi, lebar disebut dengan sisi gitu. Karena ya sisi dan sisi gitu ya, sama panjang gitu. So, biar lebih gampang, berarti biar bisa dapat keliling persegi
gitu ya. Itu bisa tinggal 4 dikalikan panjang sisinya gitu. Atau mau diperpanjang sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Kalau mau mencari area of persegi itu tinggal diapain? Yuk. Kalau area apa tuh rumusnya? Supaya dari 6 dan 6 biar bisa jadi dapat 36 harus diapain? Dikali, betul. Panjang kali lebar gitu ya. Atau karena ini kasusnya square atau persegi, sisi kali sisi. Atau sisi kuadrat. Nah, sekarang kita kasih aja kesimpulan. Jadi, if we talk about square, gitu ya, maka the formula, gitu, atau rumus, to find perimeter, atau keliling dari persegi, that's 4 times by side-nya, panjang side-nya. If want to find area, or luas of persegi, then we can use S square atau sisi kuadrat. Nah, this is for square. Mungkin ini kan udah belajar gitu ya di SD gitu. Sama Miss D sebelumnya. Tapi kita review sebentar. Nah, itu asal muasalnya daripada kita ngitungin satu-satu gitu kan luasnya capek. Ya udah langsung aja panjang kali lebarnya atau sisi kali sisinya. Do you need to take notes or not? Atau mau lanjut aja dulu? Perlu enggak yang ini dicatat? Ntar, oke. Sip, ntar aja ya. Next. Nah, karena ini tentang square, dan ini kenapa disebut square bukan persegi panjang, gitu ya, karena sisinya sama panjang. Nah, sekarang kita kembali lagi. Nah, ke sini. Nah, apakah bangun datar yang ada di depan? Sini. Namanya. Apa nama dari bangun datar? Persegi panjang, betul. Atau kita sebut in English-nya rectangle. Jadi yang tadi square, sekarang kita berbicara tentang rectangle. Nah, kenapa ini bisa disebut dengan rectangle dari sisinya? Coba lihat sisinya. Beda sama square tadi, ya. Beda sama square. Nah, sekarang if we talk about perimeter, gitu, keliling, ya, betul. Disebut persegi panjang karena sisinya nggak sama panjang. Yang sama panjang hanya yang ini, gitu ya. Ini sama panjang sama yang ini. Sisi BC sama panjang dengan sisi AD. Gitu. Sisi AB sama panjang dengan sisi DC. Jadi keempat-empatnya nggak sama. Gitu. Yang sama cuma dua sisi kanan dan kiri, atas dan bawah. Gitu ya. So, kalau misalnya kita anggap ini lapangan, kita lari keliling lapangan ini. Gitu ya. So, what is perimeter of ABCD? What is perimeter of ABCD? 12. Oke, benar, 12. Karena 4, 4 plus 2 plus 4. Ini ada 4 lagi. This is ada 2 lagi. 4 plus 2. So, it's equal 12. Nah, sentimeter. Sekarang kalau misalnya tentang luasnya. Nah, kalau luas berarti ini ada 2, berarti kita bagi jadi 2. Nah, sekarang ini kita bagi jadi 4. Nah, gitu. Set. Nah, jadi ada berapa petak yang di dalam? Itulah yang dinamakan luas. Berapa petak di dalam? 8. Sip. Atau simpelnya tinggal 2 kali 2 cm kali 4 cm. Maka bisa dapat 8. Karena ini ada 8 yang di dalam. Nah, ada 8. 8 cm persegi. Jadi kalau misalnya nih, kita bikin formulanya ya dari rectangle. Sebenarnya formulanya sama dengan square, tapi bedanya square itu sisi, karena keempat sisinya sama panjang, kalau ini ya panjang, ya lebar gitu. Nah, gitu ya. So, if we talk about perimeter of rectangle, gitu ya, rectangle, nah, perimeter of rectangle, ada 2 panjang yang sama panjang, ini 2 ya, ada ini sama ini, berarti 2 kali panjangnya ditambah 2 kali lebarnya.
Atau Miss boleh nggak manual aja, 4 tambah 2 tambah 4 tambah 2 juga boleh, nggak apa-apa. Ini maksudnya bagi yang suka sama rumus gitu ya. So, kita bisa dapat 2 kali panjang tambah lebar. Nah, sama juga nih, 2 tambah 4, 8. 8 kali 2, 2 tambah 4, 6. 6 kali 2, 12 juga. Mau manual juga boleh. Sekarang area of rectangle, nah sama. Cuma perlu panjang kali lebar. Gitu. Kita next ya, latihan. Nah, please find perimeter and area. Terserah, mau ngitung manual atau mau pakai formula. Terserah kalian saja. 4 cm itu lebar, Kamis. Oh, iya, sorry, gini. 4 cm itu lebar atau panjang. Jadi gini ya, tidak ada yang bilang bahwa lebar itu harus yang lebih panjang gitu. Cuman itu kesepakatan aja. Sorry, kalau kita mau nyepakatin yang lebih pendek itu sebagai lebar juga boleh. Sorry. Kalau yang ini sebagai panjang juga boleh gitu ya, karena mungkin lebih panjang gitu. Tapi sebenarnya tidak ada batasan bahwa yang panjang itu disebut panjang. Boleh L gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi kita sepakatin aja. Jadi tinggal kesepakatannya aja. Thank you for the concern, Ndoro. Makasih udah ngingetin. Thank you. Oh, Jani, Rifka, thank you. Kita sepakatin aja ya, yang lebih panjang itu disebut panjang, dan yang lebih pendek itu kita sebut dengan lebar. Tapi untuk pengetahuan kalian aja, bahwa sebenarnya tidak ada yang memaksakan harus panjang dan lebar seperti itu kondisinya. Ya, jadi bebas aja, tergantung kesepakatan. Karena tetap aja, namanya luas ya panjang kali lebar gitu. Atau yang penting tahulah bahwa 4 kali 2, biar bisa dapat luas. Nah, ya. Oke, Ndoro. Now this is exercise. Oops. Nah, please find the perimeter and area and chat me via chat box the answer. Nah, fungsinya apa kalau udah tahu rumusnya atau udah tahu cara dasarnya gitu ya. Jadi bisa langsung nyari cepat kalau angkanya lebih besar. Oke. Oke, udah ada beberapa yang chat box dan benar. Ada lagi yang lain? Sebelum Miss share jawabannya. Oke. Ya, nggak apa-apa kalau salah kirim. Oke. Yap, betul. Panjangnya 124. Betul sekali. 124. Kalau mau pakai rumus gini ya, 2 kali panjang tambah lebar langsung, atau mau manual boleh aja. 42 tambah 42, 84, 84 tambah 40 gitu ya, 20 tambah 20. Jadinya 124 cm, sama aja. Nggak apa-apa, mau pakai rumus juga boleh, cus. Nah, sekarang luas. Sip, thank you. Luas adalah sisa tinggal kalikan 42 cm kali dengan 20 cm. Asal kita tahu luas, itu luas pasti bentuknya dimensi 2. Karena ada panjang dan lebar, makanya cm persegi gitu ya. Kenapa keliling cuma cm nggak cm persegi? Karena cm cuma satu dimensi, ya keliling doang, 42 tambah 42 gitu ya. Nah, gini doang gitu. Kalau ini kan mengalihkan. Nah, jadinya dia cm persegi. Maka ini adalah 840 cm persegi. Jadi kalau misalnya mau kita breakdown ini sebanyak 20 gitu ya. Nah, ini sebanyak 42 capek, nanti pasti akan dapat sebanyak 840 kotak. Nah, daripada capek, ya udah kaliin aja 42 kali 20. Makanya dulu itu diadain perkalian bukannya untuk memaksakan menghafal gitu, tapi terkadang ada kasus-kasus yang bisa terbantu dengan perkalian gitu ya, Ndoro ya. Next. Nah, kita udah berbicara tentang square, udah berbicara tentang rectangle. Nah, sekarang kita berbicara tentang triangle. Bukan triangle ya, triangle. Jadi kalau angel itu malaikat, ada yang sering kebalik-balik ngomongnya. Angel, it's malaikat gitu ya. Kalau misalnya angle, nah beda.
angle itu adalah sudut. Nah, segitiga bahasa Inggrisnya triangle. Ini angle. Nah, jadi triangle 3 sudut, makanya disebut segitiga karena ada 3 sudut. Nah, gitu ya. Triangle atau segitiga. Nah, makanya tadi Miss bilang nggak ada nih pembakuan bahwa yang lebih ini adalah panjang gitu ya. Kan asalnya bentuknya persegi panjang nih, yang ini lebar. Boleh aja dibalik sebenarnya. Karena case-nya kayak begini. Ketika ini kita bentar. Miss mau tanya dulu deh, luas perseginya ini berapa, Nak? Area of rectangle-nya berapa dulu? Oke, area of rectangle-nya. Jadi, area of rectangle-nya, area of rectangle-nya benar. Area of rectangle-nya adalah 60 cm. 60 cm persegi ya. Nah, itu area semuanya. Sekarang kalau misalnya rectangle-nya itu kita belah jadi 2 begini, nah, kan bisa nemu nggak area dari salah satu yang ini? 30, betul. Nah, sedangkan ini 30, ini juga 30, ya kan? Nah, ini 30 cm persegi, yang ini 30 cm persegi. Apa yang kalian lakukan terhadap 60 cm persegi? Jadi bisa dapat 30 cm persegi. Dibagi 2. That's true, gitu ya. Dibagi 2. Dibagi 2 atau bisa disebut setengah dikali area dari rectangle, gitu ya. Nah, ini area dari triangle-nya, gitu. Jadi kalau ini kita gambarkan ulang, gitu ya. Set. Nah, ada siku-siku di sini, siku-sikunya di A, gitu ya. Jadi kalau kita mau nyebut nama segitiganya adalah segitiga DAB atau segitiga BAD. Segitiga DAB atau boleh disebut segitiga BAD. Yang penting siku-sikunya penyebutannya di tengah ya, Doro ya. Nah, jangan disebut ini segitiga BAD, segitiga DBA, padahal siku-sikunya bukan di B, tapi di A. Nah, itu hati-hati untuk pengucapan aja, pembawaan pengucapan. Jadi area dari BAD-nya itu adalah 30 cm persegi. Nah, sekarang gimana dengan perimeternya? Nah, atau kelilingnya. Ini tadi areanya adalah 30 cm persegi. Kita dapat dari luas perseginya, luas persegi panjangnya, kita bagi dengan 2, ya kan? Nah, sekarang kelilingnya. Jadi kalau misalnya gambarkan begini, gitu ya, siku-sikunya di A, jadi ini segitiga DAB. Berapa panjang AB-nya, Nak? Panjang AB-nya berapa dari segitiganya itu? Kita panahin. Panjang AB 12, oke. Panjang AD 5, oke. Kalau kita berbicara tentang perimeter DAB, berarti keliling dari DAB, gitu ya. Keliling dari DAB. Nah, berarti panjang apa yang belum kita ketahui, Doro? Panjang mana yang belum kita ketahui? DB, correct. Panjang DB kita belum tahu. Nah, sedangkan kita perlu kelilingnya, gitu ya. Perlu panjang DB untuk bisa dapat perimeternya. Ayo, bagaimana? Sisi miring. Thank you, Chelsea. Jadi ini namanya sisi miring. Nah, good job. Ini namanya sisi miring. Nah, mau nggak mau harus nyari sisi miring. Miss, kenapa disebut sisi miring? Garisnya udah miring dan dia letaknya di seberang dari siku-siku. Makanya disebut dengan sisi miring. Coba lihat di seberang siku-siku. Bukan di seberang sih, di hadapan siku-siku. Nah, itu disebut sisi miring. Nah, Pitagoras. Kita pakai dalil Pitagoras. Nah, hai. Aduh, Miss, kok ribet.
Nah, jadi dalil Pitagoras ini akan selalu kepake sampai kalian kuliah. Sampai kalian kuliah gitu ya. Walaupun kalian ngambil jurusan apapun, pasti ada pelajaran matematika, pasti ngebahas lagi dalil Pitagoras gitu. Selain keliling dan luas. Nah, triknya ada biar kalian nggak pusing inget Pitagoras gitu. Ini namanya sisi atau panjang gitu ya. Ini namanya lebarnya, ya kan? Tapi dalam segitiga, lebar kita ganti namanya jadi tinggi. Nah, gitu ya. Atau yang penting ini sisi deh, ini sisi gitu, nggak masalah. Ini sisi tegak gitu ya, karena ini tegak. Ini sisi tegak, ini namanya sisi miring. Nah, kalau misalnya mencari sisi miring gitu, kalau misalnya mencari sisi miring, dari Pitagoras jangan lupa selalu ada kuadratnya. Nah, ada kuadratnya, ada kuadratnya. Kalau yang dicari sisi miring, tambah atau kurang? Nah, tambah apa kurang kalau yang dicari sisi miring? Tambah, betul. Kalau yang dicari sisi miring adalah tambah, gitu ya. Tinggal ininya, sisi tegaknya 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Nah, ayo 12 kuadrat. 12 kuadrat 144, betul. 5 kuadrat. 25. Oke, tambahkan dulu. 144 plus 25 169. Oke, yang kita cari bukan miring kuadrat, tapi yang dicari adalah miring saja. Berarti harus diapain dulu? 169-nya. Akar, betul. Nah, akar. Oke, akar 169. Nah, angka berapa dikali angka berapa yang angkanya sama hasilnya adalah 169. 13. Good, berarti 13. Karena 13 kali 13, 169. Nah, berarti kita dapat panjang DB itu adalah 13. Atau ada yang suka ngafalin bentuk triple Pitagoras juga boleh, gitu ya. Nggak ada yang lain. Ini nanti kelipatannya misalnya ininya 10, ininya 24, ininya pasti 26. Nah, gitu lah. Itu trik-trik triple Pitagoras. Tapi yang penting, kalau mencari sisi miring, berarti tinggal dijumlahin. Jangan lupa dikuadratin semua. Oke, kita sudah dapat sisi miringnya 13. So, what is perimeter of DAB? Jeng. 30. Dari mana 30? Dari mana 30? Dari mana 30? Dulu. Tambahin semua. Correct. Betul. Ya, tambahin semua. Lari set 5 cm. Set tambah 12. 17. 17 tambah 13. 30. Ya. Jadi kita sudah berlari sejauh 30 cm. Nah, DAB, berarti siku-sikunya di A, gitu ya. Oke, next latihan lagi. Nah, what is perimeter? Nah, ini dulu. ABC, and then what is perimeter of? Tunggu ya. Ya, nge-lag. Nggak apa-apa. What is perimeter of ABC? What is perimeter of A, B, C? Nah,
Dar. Perimeternya, larinya berapa nih? Nah, terus areanya berapa? Nah, oke, sorry. Can you hear me back? Sedengar nggak? Cek, cek, cek. Iya, Miss. Cek, cek. Can you hear my voice? Udah kedengeran? Oke, sudah. Oke, next. So, what is perimeter of ABC and what is area of ABC? You can text me via chat box-nya langsung ya. Terserah mau pakai yang tadi gitu ya, pakai persegi panjang terus dibagi dua gitu. Fine, perimeter dan areanya sama. Ya, sama 30 tapi satuannya berbeda. Ini 30 cm. Yang ini satuannya 30 cm persegi. Nggak sama ya, Nurul? Nggak sama ya? Maksudnya nggak sama ininya. Ya, sip. Nah, sekarang Miss ganti begini. Kalau misalnya ini Miss melakukan begini, Miss slice begini, nah, gitu ya, akan terbentuklah yang ini, segitiga yang berwarna ini. Bentar ya. Nah, jadinya begini. Bentar. Set, set, gitu ya. Set. Terus, ini D, ini kita anggap O ya. Ini O, ini C. Berapa ini? Panjang DC berapa panjang DC? Kita lihat dari persegi panjangnya. Panjang DC-nya berapa? Oke, 12 ya. 12. Nah, berapakah panjang dari O ke sininya? Nah, ke sininya. Ini namanya, kan kalau 5 tingginya nih. Sekarang kita ambil cuma setelah dipotong. Oke, good. 2,5. Oh, 2,5. 2,5. 2,5 cm. Betul. Dari mana dapat 2,5 cm, Doro? 5 dibagi 2, Miss. Oke, good. Nah, sekarang coba kita lihat dulu, gitu ya. Coba kita lihat dulu. Apakah DOC ini juga membentuk segitiga? Iya, membentuk segitiga. Apakah bisa kita sebut dengan segitiga siku-siku? Nah, tadi kan kalau kita gambar, ini ya, segitiga ini, ABC, itu siku-sikunya di
C, di B gitu ya. Jelas. Nah, tapi kalau segitiga DOC, apakah ada siku-sikunya? Nah, betul. Bukan segitiga siku-siku, tapi dia juga segitiga toh. Nah, tapi dia juga segitiga. Makanya penyebutan segitiga DOC bebas. Mau segitiga DOC, mau segitiga OCD itu bebas karena nggak ada siku-siku. Maksudnya penulisannya gitu ya. Nah, sekarang tadi area atau luas dari persegi panjangnya berapa, Nak? Luas persegi panjangnya tadi berapa? Luas persegi panjangnya berapa tadi? 60, oke. Kemudian luas segitiganya itu tadi berapa? Luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC. 30. Oke. Ini satuannya sentimeter persegi ya. Ini Miss nggak tuliskan biar kelihatan dulu angkanya. Nah, sekarang kalau misalnya kita bagi lagi begini, nah kira-kira berapakah luas dari DOC? Nah, berapakah luas dari DOC? Ini nih. Nah, hati-hati Doro, belum tentu 15. Belum tentu 15. Why? Coba lihat. Segitiga 1 sama segitiga 2 lebih besar segitiga yang mana? Lebih besar segitiga yang mana dulu? Coba lihat. Nih, ini karena persegi panjang. Mungkin kasusnya kalau misalnya dia persegi gitu ya, Dora ya. Misalnya dia kasusnya persegi. Nah, ini mungkin kalau misalnya kita belah-belah begini, bisa kita bagi 4 dari luas gitu ya. Tapi hati-hati kalau dia persegi panjang. Coba lihat. Bentar. Yang ini ada segitiga DOA, ada segitiga DOC. Nah, segitiga 1 dan segitiga 2. Kan ada nih yang dapat 15 katanya luas DOC, belum tentu. Kenapa? Coba lihat. Ketika kita bagi begini gitu ya, lebih besar segitiga 1 atau lebih besar segitiga 2 luasnya? Yang mana nih? Yuk. Iya, lebih besar segitiga yang kedua daripada yang pertama. Otomatis tidak bisa kita bilang set luasnya 60, Miss. Terus luas yang segitiganya setelah diseret bagi 2 itu jadinya 30. Itu betul. Luas CBA betul 30 gitu ya. Tapi ketika persegi panjang ini kita bagi 4, luas yang 1, 2 gitu ya pasti berbeda. Karena dia persegi panjang kita ambilnya. Nah, oleh karena itu kita pakai konsep awal ya. Kita pakai konsep awal dari segitiga biar tidak salah. Nah, tadi ini dalam persegi panjang kita sebut dengan panjang, yang ini kita sebut dengan lebar ya. Jadi luas dari persegi panjang adalah panjang kali lebar. Itu persegi panjang. Sekarang yang kedua, kita tadi mencari luas dari segitiga ABC. Nah, ada segitiga ABC, segitiga A, B, C. Nah, luasnya itu bisa kita dapat dari setengahnya, setengah dari persegi panjang. Nah, ini kan tadi namanya panjang nih, dalam persegi panjang. Tapi kalau dalam segitiga kita sebut alas. Dilainin namanya, jangan sama kayak persegi panjang. Nah, kalau misalnya ini asalnya kan lebar tuh di persegi panjang, kita sebut dengan tinggi. Nah, gitu ya. Jadi kan tadi luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, gitu. Ternyata biar bisa dapat luas dari segitiganya ini yang kita bagi 2, kita bagi 2. Nah, jadi luas segitiga itu berpatokan pada setengah dikali panjang kali lebar. Tapi karena ini kita berbicara tentang segitiga, ayo kita ganti aja. Ya setengah kali alas kali tinggi. Nah gitu, itu dapatnya luas segitiga. Nah ternyata dengan penemuan luas segitiga ini bisa membantu menemukan semua luas. Gitu ya. Jadi contoh nih,
Kayak tadi luas DOC itu ternyata bukan 15 gitu. Nah, kayak gini ya. Set, set. Nah, kita gambar ulang ya. Luas DOC. DOC. Tadi sudah ditemukan DC adalah 12 cm. Kemudian tetap perlu tinggi. Nah, yang alas kan udah nemu nih. Kita anggap aja yang ini namanya alas. Nah, karena sama kayak AB ya kan. Kita anggap juga dengan alas gitu ya. Jadi 12 itu alas, DC, tingginya tadi udah dapat kita 2,5. Nah, 2,5. Oke, berdasarkan rumus segitiga yang ada, kira-kira berapakah luas DOC? Nah, coba cari. Berapakah luas DOC? 15 tah? Saya mesti hitung ya. Luas segitiga DOC. Oke. Luas segitiga DOC setengah kali 12, 6. 6 kali 2,5 berapa, Ndoro? 6 kali 2,5. Oh ya, 15. Bener ya? Berarti 15 cm persegi. Oke. Berarti ini adalah 15 cm persegi. Ya enggak apa-apa. Nah, 15 cm persegi. Berarti luas AOB berapa juga? Coba lihat, luas AOB. Luas AOB. Lima 15 cm persegi juga, Jos. Karena sama ya, segitiga AOB sama dengan segitiga DOC. Nah, sekarang berapakah luas dari segitiga AOD? Oh, setengahnya dikemanain? Setengahnya itu tetap dipakai juga. Setengahnya kan dari ini tadi, 12 bagi setengah, kan 6. Iya tuh. Iya nggak? Nah, sekarang segitiga yang AOD. Nah, kita cari yang segitiga AOD. Segitiga AOD. Alasnya dari AOD berapa? Alasnya dari AOD. 5. Oke. Nah, jadi kan berbeda nih sekarang. Loh, Miss, kok alasnya bisa jadi 5? Ya, begitulah. Makanya Miss bilang panjang dan lebar itu fleksibel, berarti alas dan tinggi juga fleksibel. Tergantung ya. Nah, tingginya berarti berapa tinggi? Nah, tinggi itu yang tegak lurus. Nah, tingginya ini berarti berapa tingginya nih? 6. Oke. Tingginya 6 cm. Nah, berarti segitiga yang ini luasnya berapa? 15 juga. Miss, tadi katanya nggak 15. Ya nggak apa-apa. Maksud Miss, hati-hati aja ngitungnya. Jadi, luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 6. Setengah kali 6 kali 5. Berarti setengah kali 6, 3. 3 kali 5 juga 15. Nah, tapi hati-hati. Bisa jadi ada yang nggak begini gitu ya, nak ya. Nah, ini juga berarti 15. Iya, tadi bener, Doro. Nah, jadi ketika kita jumlahkan segitiga ini semua, ternyata dapatlah lagi juga luas dari persegi panjang. Ya, Doro ya. Nah, jadi intinya rumus segitiga itu ternyata adalah setengah kali alas kali tingginya. Ternyata itu adalah perpecahan yang ditemukan dari perpecahan persegi panjang ataupun persegi. Gitu ya, Doro ya. Nah, seperti itu. Any question so far? Untuk yang ini, luas segitiga? Oke, clear ya. Kita sudah dapat hari ini square, rectangle, and triangle. Nah, Miss mau kalian menuliskan di chat box aja, what is, itu di akhir aja deh nanti deh. Kita lanjut dulu ya, ada latihannya kalau nggak salah nih. Nah, please find out perimeter of ABC. Hati-hati ya, perimeter of ABC. Nah, and then area of CBA. Ini tingginya. Berapakah panjang alas dari AB? Dari gambar, lihat dulu.
Oke, betul. Berapakah tinggi dari segitiga ABC? Tingginya. Tinggi. 12, siap. Jadi yang namanya tinggi itu yang tegak lurus ya, nak. Ini bukan tinggi namanya, ini sisi miring. Nah, sekarang perimeter itu berarti apa aja yang harus kalian tambahkan. Nah, perimeternya dari ABC ya. Perimeter ABC. Nah, berarti begini. Nah, ini kita namain aja di sini O. Nah, gitu ya, supaya enak kelihatan. Oke. Untuk menentukan perimeter, informasi apa yang belum diketahui di situ? Untuk mengetahui sisi miring, betul, correct. Nah, kita mau nyari perimeter, tapi yang ini belum tahu, gitu ya. Yang ini belum tahu, ya kita cari tahu dengan cara ini ada yang namanya tingginya, gitu ya, 12. Nah, ini membelah pas di tengah-tengah. Berarti berapakah panjang dari OB? Berapakah panjang dari OB? 9, correct? Nah, sekarang yang dicari sisi miring, berarti Pitagorasnya ditambah apa dikurang? Ditambah. Ditambah, betul. Terus jangan lupa diakarkan, ya kan di akhir. Nah, berapakah panjang sisi miring CB? Yuk, Miss tunggu. Berapakah panjang sisi miring CB? 15, betul. Betul bingit. Nah, berarti ini 15. Nah, CB adalah 15, berarti CA juga berapa dong? 15 juga. Oke. Okay. So, what is perimeter of ABC? Perimeter of ABC. Bisa tuh dicari dulu tuh. Oke, okay, betul. 48. Perimeternya adalah 48 cm. Nah, now what is area of ABC atau area of CBA? Nah, areanya gimana, Miss? Nah, yuk gimana? Boleh nyari luas ini dulu, pakai ini dulu, atau boleh langsung nyari luas yang segitiga full. Nah, ada dua cara pilihan, tapi tetap rumusnya sama, segitiga. 108. Oke, let me see. 108 cm persegi. 108 cm persegi. Oke, kita buktikan. Luas segitiga A, B, C. Berarti setengah dikali alas. Berapa alasnya segitiga ABC? Alasnya berapa? 18, oke. Tingginya 12. Nah, supaya gampang, ada yang langsung bisa dibagi. 18 bagi 2, 9. So, sisa 9 kali 12. 9 kali 12, 108. Oke. Nah, itu kalau misalnya kita lihat kasusnya langsung full. Nah, sekarang ada nggak yang ngerjakannya begini, dari segitiga yang ini? Nah, dari yang setengah segitiga ini dulu, luas segitiga COB, gitu ya. Kan yang COB ya, setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah kali. Alasnya COB berapa? Oke, 9. Tingginya dari COB? 12. Oke, langsung ada yang bisa nih. 9 bagi 12 atau 12 bagi 2 6. 9 kali 6. 54. Nah, tapi kan 54 itu cuma baru luas setengahnya ini kan. Nah, setengah ini 54. Berarti biar dapat luas full harus diapain lagi? Dikali 2. Betul. Dikali 2. 54 kali 2? 108. Apakah sama, Doro? Sama enggak?
should. Juga should. Sama ya, sip. Nah, jadi terserah mau yang segitiganya setengah dulu, tapi jangan lupa karena yang ditanya area dari CBA, berarti harus ditambahkan lagi sama yang sisi satunya. Ini juga berlaku kalau misalnya tiba-tiba ininya yang sisi kirinya lebih panjang, gitu ya. Jadi banyak rumus cuma dimainkan dari basic rumus persegi, persegi panjang sama rumus segitiga. Nah, gitu. Belum selesai. Boleh nggak Miss sebut 9 ini tinggi, 12 ini alas? Apakah boleh Miss sebut begitu? Mana dulu? Boleh enggak? Ini kan tadi bilang nih alasnya 9 dari segitiga ini. Terus tingginya 12. Boleh, sip. Boleh gitu ya. Karena gini, kalau misalnya gambarnya kita balik, kita rebahin gitu ya. Kita rebahin begini, shoot gitu. Nah, ini C, ini O, ini B. Akhirnya yang jadi alas adalah yang si tinggi. Nah, si 12. Yang akhirnya jadi tinggi adalah yang si B. Nah, gitu. Luasnya berapa? Ya juga tetap sama. Setengah kali alas kali tinggi. Hasilnya juga 54 gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu sama saja. Yang penting kalian tuh bisa menemukan mana alas, mana tinggi. Kalau buat mencari luas gitu ya. Itulah yang dipakai dimasukkan ke rumusnya. Nah, seperti itu. Any question for this one? Square, rectangle, triangle. Nah, if there is no question, next. Kita ada latihan lagi. Nah, this is ada 6 question. Jadi ada this one. Nah, ini Miss pecah-pecah. Nah, be careful, perimeter of ADC. ADC, berarti perimeternya yang mana? Gitu ya. Terus, perimeter dari BDC. Perimeter BDC. Nah, berarti yang mana? Perimeter of ABC. Perimeter ABC. Nah, berarti yang mana segitiganya gitu ya. And then please find out area of ADC, area of BDC, and then area of CAB. Bisa ya? Kira-kira paling lama 3 menit lah. Jadi dalam satu bentuk segitiga ini ada bisa berbanyak segitiga gitu kalau dipecah-pecah. So I need you to find this six answer. Boleh langsung di chat box-nya. Allahu Akbar 3 menit bisa. Pelan-pelan nih. Dari ADC dulu, perimeter ADC berapa? Area ADC berapa? Langsung cus berikutnya. Perimeter BDC, area BDC. Ya. I will waiting for you. Sambil Miss ngambil daftar hadir, kalian kerjakan. Sambil sending to GC to chat box maksudnya jawabannya. Jadi Miss bisa lihat. Ini serius kalian cuma berempat doang kah? Cuma ber-17 doang. Nanti ber-16 sama Miss. Oh, enggak, ada yang berdua ya. Oke.
Kita mulai dari ADC dulu ya. Please write down your answer, perimeter of ADC and area of ADC. Di chat box-nya. Hati-hati, ADC sama BDC itu berbeda segitiganya. Walaupun siku-sikunya sama di D, gitu ya. Kita break-nya 11.25, nak. 11.25 ya. Kedua kan 5 sampai nanti 11.40. Ini kan 11.40 belajar lagi. Oke, gimana luas dari ADC-nya? Udah ada yang nemu belum? Keliling udah banyak yang nemu ADC. Sekarang luasnya. Oke, luasnya. Wait ya. Ya, betul. Oke, thank you. Kita dari ADC dulu, biar yang teman yang lain lihat ya, ini benar apa enggak gitu jawabanku ya. Udah banyak teman yang jawab benar. Perimeternya adalah, berapa tadi tuh? 32, isn't it? 32 cm. Kemudian areanya 26 cm square. Okay. Now start with BDC. Perimeter and area of BDC. Oke, BDC. Oke, ada yang nanya nih area gitu ya. Nggak apa-apa. Area itu kan luas. Area itu luas dari ADC misalnya. Luas area dari ADC itu adalah, ingat aja rumus persegi. Nah, alas kali tinggi. Nah, sekarang kita tandain dulu ADC itu mana sih? A, D, C. Sepanjangan ternyata berarti alasnya gitu ya. Berarti luasnya itu alas kali tinggi. Berarti alasnya AD itu adalah A sampai D. Berarti 10 tambah 3, 13 gitu ya. Berarti setengah kali 13 kali tinggi. Tingginya ADC adalah si DC. Nah, 4. Nah, berarti langsung aja. Ada yang bisa dibagi setengah. 4 bagi setengah 2. Berarti 2 kali 13, 26. Nah, dapat area. 26. Berarti luasnya itu adalah 26. Sekarang oke. Panjang dari BDC katanya 12. Let's check. 12. Panjang. Perimeter. Sorry. BDC. Nah, sekarang kita bedain BDC. Sorry, bedain warnanya biar enak kelihatan. Nah, BDC. Nah, berarti ini nih segitiganya. Nah, BDC berarti perimeternya ya tambahin semua. 3 tambah 4. Nah, CB belum tahu berapa. Berapa? CB berapa CB? CB itu berarti sisi miring 5. Betul, pakai Pitagoras. Ya. Berarti plus 4 plus 5 is 12. Betul. Nah, sekarang areanya. Yang namanya area dari rectangle itu adalah, berarti kalau luas yang sisi miringnya nggak dikali. No. Luas sisi miring tidak perlu. Cuma cukup ini aja luas. Ya. Hati-hati. Luas cukup ini. Tidak pakai sisi miring. Jangan ditambah-tambah. Beda sama perimeter. Kalau perimeter baru dijumlahkan sampai sisi miring. Ya. Nah, karena perimeter itu adalah semua daerah dikelilingin gitu. Dari awal sampai akhir dikelilingin. Gitu ya. Areanya berarti setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah alasnya 3, tingginya is 4. Berarti, berapa tadi jawaban nih? Ini scroll dulu. Areanya adalah 6. Coba kita cek. Setengah kali 4, 2. 2 kali 3, 6. Sip. Correct. 6 cm square. Nah, sekarang
Miss tanya dulu, ABC itu segitiga siku-siku atau segitiga selain siku-siku? Coba lihat, ABC. Cus, coba lihat. Segitiga ABC atau segitiga CBA. Nah, betul, selain siku-siku. Selain siku-siku, terus juga setiap sisinya panjangnya berbeda-beda. Ini 10 gitu ya. Ini 5 cm gitu. Ini 15 cm. Nah, pasti bukan segitiga siku-siku, bukan segitiga sama kaki, bukan segitiga sama sisi, pasti. Kalau segitiga siku-siku kan ini, segitiga sama kaki kan kakinya sama panjang. Terus kalau segitiga sama sisi, ketiga sisinya itu sama panjang. Nah, sip, betul. Jadi namanya segitiga sebarang ya. Panjangnya itu beda-beda. Cus beda-beda, itu namanya segitiga sebarang. Thank you. Ini siku-siku, ini sama kaki, ini sama sisi, ini sebarang namanya. Segitiga sebarang. Nah, sekarang kita fokus perimeter ABC berapa? Berhubung udah diketahuin semua sisinya, kan enak ya. What is perimeter of ABC? Atau BCA? Karena dia udah segitiga sebarang gitu ya. 30? Yes, correct. 30. 30 cm. 30 cm. Oh, ini ada yang nanya, Miss dapat 5 di BC itu gimana Miss tadi? Oke, dapatnya dengan cara dalil Pitagoras. Nah, kalau sudah berbicara tentang segitiga siku-siku, gini ya, kalau kita sudah berbicara tentang segitiga siku-siku, nah, segitiga siku-siku, ada 4, ada 3, yang dicari sisi miring itu pasti pakai Pitagoras sudah. Pakai Pitagoras berarti yang dicari adalah sisi miring, jangan lupa dikuadratkan. Karena dia ini yang dicari sisi miring pasti ditambah gitu ya. Sisanya tinggal dikuadratkan, angka-angka yang diketahui gitu. Nah, jadi miring kuadratnya adalah 4 kuadrat 16 ditambah 9 itu adalah 25. Nah, karena kita mau nyari miringnya doang maka ditarik akar. Akar dari 25 adalah 5. Gitu, ya. Ini step Pitagorasnya. Oke ya, nah sekarang area dari CAB. Nah, how to find area dari CAB? Yuk, ada nggak? Kira-kira bisa tahu nggak kita tinggi dari ABC itu berapa? Area itu tingginya ora tahu, Miss. Nah, ini ntar. Ini unik nih, ini kalau orang, nah, kabus semua deh. Tadi ulangin, nak, perimeter ini berapa, nak? Karena bisa kita ambil dari sini, dari informasi-informasi yang ada. Perimeter ADC tadi 32 ya. Area ini tadi 26. Ini perimeternya 12. Areanya 6. Nah, ini tadi perimeternya 30. Oke. Kira-kira coba lihat segitiga ABC ini tingginya berapa yo? Tingginya berapa? Coba lihat gambar. Miss sudah pernah bilang tinggi itu pasti yang tegak lurus. Jadi kalau kalian tuh punya pulpen gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian itu punya pulpen, ini pulpen, tinggi itu pasti yang tegaknya begini. Nah, ini namanya bukan tinggi. Nah, betul. Rifka nemu. Tingginya 4, Miss. Betul banget. Tinggi dari segitiga sebarang ini adalah 4. Nah, ini dia tingginya. Ini dia tingginya. Berarti ini tingginya adalah 4 cm. Nah, sekarang cus kita masukkan ke rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga tadi adalah setengah kali alas kali tinggi, gitu ya.
Nah, ini tingginya. Sekarang mana alasnya? Kita kan udah nemu nih bahwa tingginya adalah 4. Nah, dari informasi gambar tingginya adalah 4 karena dia yang tegak lurus. Nah, berarti alasnya yang mana berarti? Tingginya DC sama BC, sorry. Tingginya sama BC itu beda, Miss. Iya, memang beda. Makanya yang BC ini, nak, bukan tinggi namanya. Itu namanya sisi. Ya. Ini namanya sisi, ini namanya sisi, ini namanya sisi. Kita tidak bisa menyebut bahwa BC itu adalah tinggi. No, cannot. Tingginya ya 4 gitu ya. Yang tegak lurus. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah alasnya yang mana? Oke. Gimana Chelsea dan Dinara? Oke tadi ya, 5 itu tidak bisa kita sebut tinggi karena dia nggak tegak lurus ke lantai, ke tanah bahasanya, nggak bisa. Jadi tinggi itu harus tegak lurus. Nah, itu syarat tinggi. Nah, berarti alasnya betul yang 10. Nah, kenapa Miss alasnya yang 10? Bukan yang 15? Coba tebak. Kenapa yang 10 bukan yang 15? Nah, yo. Kenapa yang 10 bukan yang 15, Goro? Iya, 10. Gini ya, karena dia jadi bisa membentuk siku-siku. Nah, jadi alas itu juga harus hati-hati. Karena yang bawahnya 10 ya juga boleh. Just kita kalikan. Setengah kali 10 itu adalah 5 kali 4. 5 kali 4 itu juga 20. Sip. Nah, jadi area dari segitiga sebarangnya adalah 20, kita bisa dapat. Nah, selama kita bisa nyari alas sama tingginya. Satu lagi Doro, kenapa jadi 10 alasnya bukan 15? Coba lihat. Dia ini kalau kita potong begini, ininya nggak siku-siku. Nah, gitu ya. Sedangkan tadi ingat nggak waktu segitiga begini? Nah, alas juga yang kita ambil yang ini, bukan yang miring. Nah, gitu. Itu poinnya ya. Jadi yang namanya tinggi kita ambil yang tegak, yang alas juga kita ambil yang tegak gitu. Kita alas nggak bisa ngambil yang miring. Kenapa? Karena ini dia nggak membentuk siku-siku. Gitu ya. Jadi hati-hati. Ada cara lain, Nak, biar bisa nemu nggak pakai rumus begini. Ada cara lainnya. What do you think? Coba. Ini kita udah dapat ya. Kita udah dapat areanya 20 dari rumus luas alas kali tinggi ya. Eraser mana nih? Ini biar bisa kelihatan. Oke. Ada cara lain dari cara mencari luas segitiga sebarang. What do you think? Nah, betul. Thank you. Bagus nih jawaban Cepenindoro, Naswa, dan and the Gangs. Kurangin luas dari ADC dengan luas dari BDC. Good, betul. Nah, luas dari segitiga ADC itu adalah 32, ya toh. Terus luas dari BDC adalah 12. Nah, segitiga sebarang bisa kita dapat, ya kurangin luas yang paling gede dengan luas yang nggak diperluin. Jadi, 32 dikurang 12 sama dengan berapa, Ndoro? 32 kurang 12. Berapa, Ndoro? 20. Nah, jos. Sama toh? 20 cm persegi, 20 cm persegi. Juga sama. Oh, waktunya udah kelewat. Ya. Oke. Any question so far? Ya. Any question dulu nggak so far? Nah, kalau nggak ada, next meeting kita lanjutin lagi hari Sabtu ya. Masih ada satu lagi basic rumus dasar. Hari ini udah rectangle, square, and then triangle. Nah, next meeting ada satu lagi rumus dasar. Nanti setelah ini semua akan divariasikan dari 4 rumus ini.
Okay, everyone, please write down on chat box sebelum Miss close the session. What have you learned today? Di chat box aja. Cepet, yuk. What have you learned today? What have you learned today? Sambil dituliskan di chat box-nya. Nah. Tadi ada yang keluar nih, satu orang. Siapa tadi ya? Miss belum ngambil dari dokter hadir. Oke. Good. Thank you. We will see you. I will see you on Saturday, insya Allah. Thank you, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss.